Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teh magangnya di Kemenkes ya teh ya, betul? Alhamdulillah, ya betul. Ya keren sekali sih teh bisa magang di sana. Kalau boleh tahu teteh di sana bagian apanya? Di bagian apa? Ya, aku kemarin di Kemenkes itu di bidang eh, di di bidang ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Itu jadi gimana ya? Jadi di Kemenkes itu kan karena Kemenkes itu kan pusat ya, pusat punya pemerintahan kementerian gitu, sekelas kementerian. Semua bidang kesehatan itu ya pasti terpusat di Kemenkes. Nah, jadi di Kemenkes itu ada apa ya, ada bagian-bagiannya gitu, sama layaknya kalau nanti kalian ke mana, ke Dinkes gitu ya, sebenarnya nggak beda jauh. Kalau Dinkes itu ya ibaratnya versi mininya, kalau Kemenkes ya versi besarnya gitu. Jadi ada beberapa direktorat jenderal ya kan, ada bidang-bidangnya juga, itu semua ada di Kemenkes. Aku kemarin jadi urutannya aku di Kemenkes nih, di Kemenkes itu aku ditempatkan di Direktorat Jenderal di Ditjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, di Ditjen P2P gitu. Dibagi ada dua bidang utama gitu. Ada Direktorat P2 PML ya, penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular gitu. Jadi ada P2 PML, ada P2 PTM. Nah, kenapa dibagi seperti itu? Karena disesuaikan dengan penyakit-penyakit gitu ya. Disesuaikan dengan penyakit-penyakit. Nah, tadi karena aku ngambil topiknya tentang pneumonia, di mana pneumonia itu ruang lingkupnya itu ada di saluran pernafasan gitu ya. Jadi aku ditempatkan di bidang ISPA gitu. Nah, ISPA itu sendiri ada di Direktorat P2 PML, jadi penyakit menular langsung. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan mau magang di Dinkes juga sama seperti itu. Jadi tergantung dengan topik yang teman-teman ambil nih. Nanti akan ditempatkan di mana, yaitu disesuaikan lagi dengan instansi yang teman-teman ajukan. Mungkin kalau di Dinkes ada di sub bidang apa, ada di sub koor apa gitu ya. Tapi kalau di Puskesmas misalkan ada di bidang apa juga. Terus kalau misalkan di Kemenkes juga ada di direktorat apa kayak gitu. Jadi menyesuaikan gitu. Kalau basicnya teman-teman kesehatan dan teman-teman itu mengajukan magang di tempat kesehatan juga, itu udah pasti ada gitu, bidangnya tersendiri itu ada. Antara dia memang terpisah sendiri ataupun dia gabung gitu ya jadi satu kesatuan unit, itu udah pasti ada kayak gitu. Iya, berarti tergantung topik yang dipilih juga ya teteh. Tadi pilihnya di ISPA, pneumonia, sampai magang pun ditempatkan tadi ya di Kemenkesnya pun di bidang penyakit itu. Ya, teteh persiapannya dari kapan sih teh? Kalau magang itu tadi sekitar bulan apa teh? Kalau magang sendiri ya, waktu angkatan aku itu udah mulai disosialisasikan itu dari bulan November. Jadi ada tahap bimbingan juga dan tahap pembuatan proposal. Jadi baru kita bisa magang itu setelah kita UAS sebenarnya. Kalau di semester 7 itu setelah kita UAS, terserah deh mau kita selesai UAS misalkan hari Senin, hari Selasanya kalian udah mau magang juga sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi kan itu berarti kalian proposalnya udah diajukan dari sebelum tanggal itu gitu kan ya. Nah, tapi kalau aku karena emang tahapnya agak panjang gitu, jadi aku baru ngajuin proposal itu kisaran bulan November, direview dulu ya melalui pembuatan surat, terus di Kemenkesnya juga direview. Itu aku baru bisa dan di ACC magang dari instansi itu di bulan Januari gitu. Jadi bisa dimulai persiapannya itu dari November juga udah bisa mulai persiapan ya teh ya, terkait pembuatan proposalnya kayak gitu. Kalau untuk alur dan prosedurnya teh, untuk alur prosedur atau apa ya langkah-langkah untuk
magang gitu yang dilakuin oleh mahasiswa Kesmas nih yang mau magang, gimana aja sih alurnya? Nah, sedikit ya, aku tadi kelupaan untuk persiapan itu sebenarnya karena aku ada merasakan tidak enaknya gitu ya. Jadi kalau untuk persiapan mungkin teman-teman nih yang udah mulai semester 5, udah masuk semester 6 gitu ya, udah masuk peminatan, teman-teman udah harus memikirkan hal tersebut gitu. Teman-teman aku udah nih ngambil AKK. Oh iya, AKK tuh bidangnya seperti apa sih? Sekiranya bidang tempat mana atau instansi mana atau bidang apa yang nantinya ketika aku magang bisa gitu ya di bidang tersebut. Itu teman-teman udah memikirkan itu. Ya jangan terlalu serius, nggak apa-apa, tapi udah mulai terbesit gitu ya di pikiran teman-teman untuk oh iya aku mau magang di sini gitu. Nanti masalah gimananya ya itu urusan nanti kita survei lagi atau kita perizinan lagi gitu kan. Nah terus juga terkhusus untuk anak-anak semester 7 ya, aku menyarankan gitu dari awal semester 7 ataupun dari pertengahan semester 7 teman-teman tuh udah mulai survei tempat gitu. Udah benar-benar harus cari mau di mana, topiknya mau apa. Terus nanti ketika magang tuh kalian udah punya gambaran mau seperti apa gitu. Udah punya gitu. Karena ini bakal berpengaruh kalau kalian semakin mundur, sehari aja kalian mundur untuk diem gitu ya, itu ngaruh nanti ke skripsi kalian gitu. Karena proses magang sendiri itu udah panjang banget ya kan, ditambah nanti proses skripsi yang lebih panjang daripada magang kayak gitu. Nah kemudian untuk alur dari magang sendiri mungkin aku nggak bisa jelasin secara detail karena nanti mungkin akan disosialisasikan oleh pihak yang berwenang ya, dari pihak kepala jurusan ataupun dari sekretariat jurusan gitu. Nanti akan ada sosialisasi tersendiri gitu ya dari pihak serta masyarakatnya. Tapi biasanya memang ada sosialisasi dulu kepada mahasiswa, kemudian nanti kita akan dibagi dosen pembimbing ya. Nah dari setelah kita dibagi dosen pembimbing ini ya udah kita udah mulai nih. Mungkin kalau yang udah ada punya topik magang ya berarti tinggal bimbingan aja kan ya, tinggal bimbingan nih Pak, saya punya topik gini Bu, proposal saya sudah ada nih Mas, tapi masih belum jadi, bagaimana ya, silahkan gitu bimbingan. Tapi kalau yang belum ada ya berarti kalian harus cari dulu topik magangnya mau apa gitu kan. Terus kalian juga harus survei dulu tempat magangnya ya kan. Kalau udah kalian nyiapin tuh tadi berkas-berkasnya, ada surat, ada proposal, mungkin ada administratif lainnya gitu, baru kalian ajukan kepada instansinya gitu ya. Kalau misalkan insya Allah diterima berarti kan kalian bisa langsung magang, bisa langsung kerja gitu. Kalau misalkan pun enggak, berarti kan kalian harus cari lagi, mengajukan lagi gitu. Mungkin nanti teman-teman lebih lengkapnya akan disampaikan oleh pihak yang berwenang ya, tapi ini kalau di angkatan aku khususnya dan yang aku rasakan seperti itu. Oke. Kalau untuk kegiatannya apa aja sih ketika kita sedang magang gitu di instansi, yang dilakuin sama kita tuh apa aja gitu, atau pengalaman Teteh deh kemarin ketika magang gitu yang dilakuinnya? Ya, kalau kegiatan itu sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Mungkin karena juga kita ada batasan gitu ya, karena kita statusnya masih mahasiswa, masih belajar gitu. Jadi yang dilakuin udah pasti kita belajar di sana. Belajarnya itu dalam konteks belajar tentang topik kita gitu ya, tentang rencana penelitian kita, tentang kegiatan magang kita nih. Nanti kan di magang tuh ada apa ya, ibaratnya ada laporan harian gitu ya. Kita tuh setiap harinya ngapain, ada kegiatan apa nih gitu ketika kita magang. Nah itulah yang kita lakukan gitu. Ya udah pasti belajar ya. Belajar itu kan nggak yang benar-benar harus dari buku gitu ya. Kita baca, kita diskusi, kita dengerin orang-orang lagi rapat gitu. Itu kan ya sama aja kita belajar gitu. Terus udah pasti ya kita kerja di sana. Mungkin kalau sesuai jam kantor gitu, masuk jam 7:30, pulang juga ketika
jam kantor selesai gitu ya, jam 4, jam setengah 5 gitu. Ada jam istirahatnya sama gitu ya, kita kerja. Dan memang ketika kita magang, kita nggak ada mata kuliah kan, kosong gitu. Jadi kita yang udah fokus, ya udah nih fokus di tempat magang kita mau ngapain gitu. Kita ngelakuin apa di tempat magang, ya itulah yang jadi pelajaran kita, jadi pekerjaan kita gitu. Terus kegiatan apa lagi yang dilakuin kalau aku pribadi ya, banyak diskusi sama banyak cari relasi gitu. Apalagi ya sekelas Kemenkes gitu ya, orang-orang di sana juga bukan sembarang orang. Jadi aku banyak belajar gitu dari beliau. Aku banyak nanya gitu ya kepada beliau, bagaimana sih gitu, dari mulai mungkin dari beliau kuliah terus merintis terus sampai benar-benar bisa keterima di Kemenkes itu seperti apa, terus setelah di Kemenkes juga itu seperti apa sih gitu ya, setiap harinya perjalanan itu seperti apa. Nah itu yang kegiatan yang dilakukan untuk magang. Mungkin ya basicnya semua magang itu sama, jadi teman-teman jangan di Kemenkes nih sibuk gini, jangan salah gitu. Di puskesmas, di rumah sakit juga semuanya sibuk gitu, semuanya punya kerjaan. Yang membedakan berat atau enggaknya ya tergantung dengan instansinya gitu kan. Mungkin karena kalau di puskesmas tenaganya sedikit gitu ya, jadi terasa berat gitu. Tapi kalau misalkan di kelas Dinkes atau misalkan di Kemenkes, karena tenaga kerjanya banyak, tenaga ahlinya banyak gitu, jadi kerasanya lebih ringan gitu. Mungkin yang membedakan itu aja sih. Oke Teh, karena kita sedang berada di instansi sana ya, kita mengikuti kegiatan yang di sana ya Teh ya. Karena sudah bukan kuliah lagi di sana, jadi mengikuti ya aturan-aturan sana gitu ya Teh. Apa aja sih Teh yang harus dilakukan sama yang jangan dilakukan ketika kita sedang magang? Oke, ini agak basic gitu sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan, yang tidak kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan utamanya itu udah pasti kita belajar gitu. Bukan berarti kita di sana magang kita lupa nih gitu, lupa akan adanya kegiatan kita nih magang. Kita kan di proposal punya ya timeline kegiatan kita lupa nih sama timeline itu. Terus banyak juga diskusi sama siapapun itu, kayak even aku sama di satpam Kemenkes atau di bidang informasi Kemenkes gitu ya, sedikit banyaknya gitu aku suka ngobrol gitu, suka nanya, nggak apa-apa tanya ngobrol gitu, karena ya pengalaman orang tuh beda-beda nggak sih ya kan. Ada yang dokter, ada yang mungkin S1 aja karyawan biasa gitu, ada yang staf biasa, ada yang memang udah ahli gitu kan. Nah jadi di situ tuh teman-teman bisa tahu gitu, bisa belajar banyak. Terus minta juga pokoknya harus aktif gitu ya. Aktif dalam arti bukan caper gitu ya, tapi aktifnya tuh yang bermartabat gitu. Teman-teman nanya terkait dengan pendidikan, tentang pelajaran gitu, tentang pengalamannya gitu. Minta masukan juga nih, nanti setelah saya magang atau ketika saya magang nih lusa atau minggu depan saya harus seperti apa gitu. Nanti ketika saya setelah magang saya harus bagaimana gitu, dengan skripsi saya juga seperti apa, setelah saya lulus S1 saya seperti apa gitu. Terus kayak gitu. Dan ada hal yang menurut aku dan aku menyarankan jangan dilakukan ya ketika nanti kalian magang ataupun nanti kalian penelitian. Jangan kalian terlalu banyak berpikir atau terlalu banyak diem gitu, karena ya pasti gitu kalian udah ketinggalan dengan teman-teman kalian membuang banyak waktu kalian gitu. Kalau misalkan kalian berpikir, kasih tenggaknya gitu, oh ya aku butuh merenung 1 jam ke depan, ya silahkan lakukan itu gitu. Oh ya aku butuh mengerjakan laporan ya selama seminggu ke depan, kerjakan gitu. Jangan kalian diam, kalian tinggalin, kalian lupain gitu, itu salah banget. Nah saat kalian magang itu kan kalian banyak bertemu orang baru, teman baru juga udah pastinya. Nanya gitu, jangan pernah malu, tapi dengan
dengan perlakuan yang sopan gitu. Oh mungkin lagi nggak ada rapat atau lagi nggak ada kegiatan, coba Pak, saya mau diskusi sedikit gitu ya mengenai ini, boleh nggak Pak minta waktunya sebentar? Pak, saya boleh nggak ya minta contoh laporan terkait ini gitu, karena saya nggak paham, saya minta ajarin terkait perihal ini, silahkan gitu, kalian minta itu gitu. Kalaupun emang nggak dikasih, ya udah, kalian jangan maksa gitu, kalian cari hal yang lainnya kayak gitu. Dan kalian jangan terlalu proaktif gitu ya, jangan terlalu ngerasa diri kalian tuh pinter, diri kalian tuh bisa gitu. Coba sedikit merendahkan diri kalian tuh. Kalau kalian merendahkan diri kalian, sedikit merendahkan diri kalian tuh bukan berarti kan kalian nggak paham, bukan kalian tuh nggak bisa gitu kan, tapi kalian nahan gitu. Oh ya, dan tahu diri aja ya, kayak aku masih di Kemenkes, lulus S1 aja tuh bahkan aku belum gitu kan. Jadi oh ya gitu, nggak apa-apa, aku diem, aku banyak menyimak, tapi aku paham gitu. Nah, jangan terlalu sibuk juga ngerjain kerjaan kantor gitu. Biasanya kan ada kerjaan yang memang kita dikasih oleh kampus gitu ya. Di kampus kan kita saat magang dikasih juga, kita harus bikin laporan mingguan, laporan harian, bikin laporan akhir magang gitu. Di tempat kerja juga kita ada ada kegiatannya gitu. Oh ya nih, Kalisa, coba ya bikin notulensinya gitu. Coba ya kamu pelajari tentang ini gitu. Nah, kita ngebagi tuh. Ada kalanya kita nahan juga, Bu mohon maaf gitu, mungkin untuk sore ini mungkin nggak bisa selesai gitu, mungkin bisanya selesai besok pagi karena saya ada laporan yang harus saya kasih ke kampus gitu, atau ada laporan yang harus saya buat untuk laporan akhir magang saya gitu. Nggak apa-apa gitu, kalian banyak diskusi juga kan ya sama pembimbing. Nanti kan ada pembimbing lapangan juga ya di instansinya gitu. Kalian ngomong gitu, jangan ngerasa iya Pak saya terima, iya Pak saya kerjakan, iya Pak gitu. Tapi kalian sendiri ngerasa nggak ikhlas gitu, ngerasa jadi beban, itu malah nggak enak gitu. Dan aku menyarankan jangan dilakuin seperti itu, jangan sibuk gitu. Dan pernah ya itu ada kejadian juga gitu sama temen aku, ketika dia magang, dia terlalu sibuk gitu ya, ngerjain ke lapangan, ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Nah, saat di laporan akhir ternyata ada beberapa poin yang dia nggak dapet gitu saat magang. Jadi dia harus balik lagi untuk ke instansinya gitu, bahwa saya butuh data ini, saya butuh jawaban dari pertanyaan ini gitu. Kan jadi kerja 2 kali. Nah, itu coba teman-teman pikirkan juga. Boleh kalian ngerjain dan kalian dikasih kerjaan atau kalian minta kerjaan di sana pun ya nggak apa-apa gitu, tapi kalian tahu batasannya. Oh iya, di saat ini aku harus ngerjain ini, di saat ini aku harus ngerjain itu gitu. Ya, kita harus ini ya Teh, memanfaatkan waktu dengan baik ya, intinya di sana dapat ilmu, tanya-tanya di sana gitu ya Teh, berdiskusi dengan siapapun itu. Tapi kita harus tahu dulu nih, kita masih punya tugas yang lain gitu ya Teh, tidak sepenuhnya untuk magang mungkin ya Teh, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini Teh, hambatan nih yang biasa terjadi atau yang pernah Teteh rasakan ketika memilih tempat magang atau sedang melaksanakan magang gitu Teh. Sebelum Teteh memutuskan untuk di Kemenkes, karena mungkin pernah daftar-daftar yang lain juga ya Teh. Nah, hambatannya apa sih Teh yang pernah dirasain gitu sampai Teteh melaksanakan magang gitu, dari mulai milih tempat, apa aja sih hambatannya gitu? Ya, kalau hambatan itu selalu ada ya. Bahkan aku punya sedikit pikiran buruk gitu ya. Ini kita seneng kok lancar-lancar aja gitu ya, kok nggak ada hambatan apapun. Justru kadang curiga gitu, ada apa nih setelah ini gitu. Ada yang di awal lancar gitu, di akhirnya ada hambatan. Ada yang memang di awal nih ditempa dulu gitu ya, ini susah, itu susah, begini salah, begitu salah gitu. Tapi nanti ke belakangnya pelan mulai baik gitu. Nah, teman-teman jangan ngerasa itu tuh salah gitu ya, karena hambatan itu udah pasti ada. Kalau dari aku pribadi yang aku rasain itu ya emang terkait dengan topiknya ya, topik
nanti saat kita ambil magang. Karena ya contoh aja gitu, aku ambil pneumonia, belum tentu nih pneumonia di rumah sakit itu ada gitu, atau belum tentu nih di puskesmas mana ada gitu, atau misalkan di perusahaan mana ada tentang pneumonia gitu. Jadi kan aku harus apa yang ngeimbangin gitu. Oh ya, di tempat magang A itu adanya bidang ini gitu kan, dengan topik ini. Di bidang B topik magangnya ini gitu kan, bidangnya ini. Nah itu jadi pertimbangan juga gitu. Dan apa ya pasti ya cukup bimbang gitu, karena kalian harus berusaha gitu nyari option lain gitu terkait dengan topik magang kalian, yang dimana itu kan sangat intim banget gitu. Topik magang kalian nggak semena-mena bisa kalian ganti, proposalnya juga nggak semena-mena bisa kalian duplikat gitu kan. Ya itulah hambatan pertama gitu ya, dari mulai ya sama gitu, dari mulai pemilihan topik, terus kan berlanjut tuh ke tempat magangnya, sampai saat keterima magang juga itu kan kita harus menyesuaikan gitu. Terus juga hambatannya ya kadang ada keterlambatan gitu ya, yang namanya mungkin kita meminta konfirmasi dengan orang lain ya pasti ada aja gitu. Mungkin kitanya udah berusaha balas cepet, tapi kadang dari beliaunya itu ada urusan lain gitu kan. Terus kita ada perlu ini, beliaunya nggak bisa gitu. Nah, itu ya salah satu hambatan juga gitu. Dan menurut aku pribadi itu nggak enak gitu. Itu benar-benar kehambat gitu, karena aku butuh apa ya, misalkan aku butuh keputusan nih, Bu, bagaimana, iya atau tidak, tapi dibalasnya besok pagi. Ya udah, aku kan diem aja gitu ya. Nah jadi ya itulah hambatannya. Terus ya ini nih terkait dengan prosedur gitu. Prosedur di tiap instansi itu beda-beda. Jadi ada yang prosedur itu kita ngajuin proposal dulu gitu kan, bikin suratnya dulu, nanti nunggu surat balasan baru dikasih tahu diterima atau enggak gitu. Ada yang kalian harus interview dulu gitu, ada yang harus ini harus itu. Nah itu sama lagi, balik lagi aku harus nyesuaiin lagi gitu ke masing-masing instansi. Dan itu benar-benar aku ngerasanya ya ada beberapa hal jadi terhambat kayak gitu. Oke, Teteh, makasih jawabannya. Terus sebelumnya nanya dulu nih Teh, tadi ketika kita lagi nunggu konfirmasi ya Teh dari orang lain, apakah kita daftar juga nggak sih Teh waktu Teteh daftar ke yang lain dulu atau gimana gitu Teh? Atau tunggu konfirmasi itu? Kalau dari aku sih nunggu konfirmasi ya, kan karena aku juga minta kepastian gitu. Kayak dari Kemenkes juga aku minta, Bu, sekiranya kapan ya ada surat balasannya? Oh ya, mungkin 3 hari kerja dari hari sekarang gitu. Oh ya, berarti hari Kamis mungkin udah ada surat balasannya gitu, atau surat keputusannya. Nah kalau misalkan kalian ngerasa galau gitu ya, bimbang, ya nggak apa-apa gitu, kalian buat cadangan aja ya, bikin proposalnya, atau kalian survei tempatnya lagi gitu, atau kalian coba untuk bimbingan lagi nih sama dosen pembimbingnya gitu dengan topik yang berbeda, apakah boleh gitu. Karena tadi kan kita harus menyesuaikan juga ya dengan si instansinya gitu, nggak selamanya instansinya itu kan langsung menerima kita gitu. Jadi mungkin ada yang instansinya tuh pengen, oh kamu kalau kerja di sini atau magang di sini, yang saya sediakan posisinya adalah ini gitu. Nah itu jadi salah satu pertimbangan kalian juga gitu nantinya saat kalian magang gitu. Apakah kalian lebih mengorbankan topik kalian yang udah kalian pegang, atau kalian ya udahlah nggak apa-apa magang di sana, berarti nanti tinggal skripsinya nih nyesuaiin aja, atau kalian mau yaudah magang aja, nanti skripsi beda lagi, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman tadi balik lagi ke depan itu kalian kan ya makan waktu, makan tenaga gitu kan ya. Jadi
coba dipikir-pikir lagi gitu, jangan gegabah, pokoknya jangan gegabah, pelan-pelan aja, nikmatin prosesnya ya, satu langkah itu sih dari aku. Oke Teteh, terima kasih banyak. Mungkin sekarang benefit ya Teh ya. Benefit magang itu sendiri untuk apa sih Teh, bagi kita yang laksanain ya selaku mahasiswa Kesmas ataupun untuk perguruan tingginya Teh. Benefitnya apa aja sih Teh? Wah, ini banyak banget. Aku sendiri senang ya. Aku juga berterima kasih buat teman-teman nih yang mungkin sedikit banyaknya tahu gitu bahwa aku tuh pernah magang di Kemenkes, dan aku juga dengan bangganya gitu aku memperkenalkan kesehatan masyarakat Universitas Siliwangi gitu ya di kelas Kementerian Kesehatan gitu, karena beberapa dari karyawan di Kemenkes itu saat aku ditanya dari mana Dek gitu, dari mana Mbak, dari kampus mana, jurusan apa gitu, dari mereka tuh masih underestimate gitu ya, Unsil tuh di mana gitu, Kesmas tuh apa gitu, emang peminatan apa, aku bisa di sini posisinya gitu ya, pasti itu. Dan ya aku juga jawab gitu dengan bersemangatnya aku, dan nggak ada sedikit pun rasa ngejelek-jelekin pihak manapun gitu ya. Sama halnya ketika teman-teman nanya nih gimana Teh di Kemenkes, ya enak gitu, bagus ya, tetap ada nggak enaknya gitu, tapi kan itu bukan berarti jadi jadi suatu hal yang bikin kalian tuh udahlah aku nggak usah di Kemenkes, enggak gitu, enggak. Nah kebalikannya juga, saat aku di Kemenkes beliau nanya emang kenapa di Uncil gitu, emang kenapa kesehatan masyarakat, emang kenapa ambil topiknya ini gitu ya, aku juga menjawab dengan apa adanya gitu. Udah pasti enaknya ya banyak relasi gitu ya, yang mana relasinya itu keren-keren gitu ya, teman-teman magangnya juga gitu ya, walaupun aku nggak kenal deket, yang aku tahu dari universitas yang juga punya nama gitu kan, ya enak lah sih di kelas Kemenkes itu, karyawannya juga oke, sistemnya juga udah bagus gitu kan. Dan untuk benefit dari magang sendiri secara umum ya, menurut aku selain kalian belajar yang kalian gak pernah temuin di buku manapun gitu, kalian dapat pengalaman secara langsung, dan pengalaman tiap orang itu beda-beda gitu. Aku sama temen aku nih, ada juga yang magang di Kemenkes, pengalaman kita sama-sama berbeda gitu, bahkan hampir 180 derajat gitu ya bedanya gitu ya, dia begini kerjanya, aku begini, padahal sama-sama di Kemenkes gitu. Nah terus juga ada pasti relasi ya, kita kenal sama karyawan di sana gitu, alhamdulillah sampai sekarang juga aku masih sering tukar informasi gitu. Jadi teman-teman ya, walaupun kita nggak tahu kedepannya rezeki kita seperti apa ya, insya Allah gitu kan, kalau emang kita ada rezeki di sana ya di sana gitu, kalau nggak pun ya nggak apa-apa gitu. Terus selain jadi pengalaman, jadi pembelajaran, teman-teman tuh bisa gitu, yang udah pasti ya bisa ini teman-teman pertimbangkan untuk ke skripsinya gitu, yang paling utama banget tuh jadi ke skripsinya. Gimana sih nanti, oh ya aku dari magang udah dapet kayak gini nih, berarti skripsi aku harus seperti apa, cerminan kalian cara menilai dan cara bercerminnya kemana, ke magang kalian aja gitu, karena nanti penelitian kalian itu nggak beda jauh dari magang gitu. Kalau magang kan nggak ada penelitian ke lapangan gitu ya, atau kita kuesioneran atau kita mengolah data secara tersendiri gitu kan, nggak ada ya. Nah tapi kalau penelitian atau skripsi itu ya udah kita sendiri gitu, kita kerjain ya, mungkin ada yang ke lapangan, ada yang analisis data dan lain-lain, itu kita sendiri gitu. Jadi benefit dari magang itu banyak banget pastinya, dan mungkin kalau aku ceritain juga kayaknya nggak ada habisnya gitu, pasti enak-enak banget. Dan teman-teman aku juga dimanapun instansinya, benefit magang itu pasti ada, sampai sekarang itu masih ada gitu benefitnya gitu. Teteh, terima kasih banyak. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya Teh ya. Pertanyaan terakhir dari kita, bagaimana sih tips gitu Teh, tips untuk mahasiswa agar memilih tempat magang itu sesuai dan memberikan kesan yang baik gitu Teh bagi instansi, dimana ketika kita magang gitu, kita
dapat membuka peluang yang baik gitu teh bagi lulusan Kesmas Unsil tentunya di dunia kerja gitu teh. Iya, kalau dari aku ya tipsnya itu ya beberapa kali aku sampaikan, kalian itu memang namanya mahasiswa ya, harus banyak mencari tahu gitu. Bukan kalian tuh yang kayak disuapin aja, enggak. Kalian itu harus ngejar, kalian harus menjemput gitu. Kalian harus cari tahu gitu. Nah dari rasa penasaran kalian itu timbullah di situ, ya kan? Entah itu hal baik atau hal buruk, itu pasti akan terjadi gitu. Nah tipsnya kalian coba gitu. Kalian jangan bilang nggak bisa, kalian jangan bilang nggak mampu, kalian jangan bilang nggak mau sebelum kalian tuh nyoba. Ada 3 prinsip utama yang aku pegang ya. Ini benar-benar dari aku kecil gitu, aku udah mulai ngerti. Ada 3 prinsip utama yang aku pegang, yaitu yang pertama belajar, yang kedua berdoa, yang ketiga itu berusaha gitu. Nggak tahu kenapa ketiga ini tuh selalu berkaitan. Belajar sampai dari kita lahir sampai kita akhir hayat gitu ya, kita selalu belajar gitu. Bagian mana sih yang nggak belajar gitu kan? Dan belajar juga itu nggak selamanya harus di kuliah, di sekolah, di kantor atau di ruang kelas, ya kan? Di meeting atau di mana, enggak. Belajar tuh dari mana aja gitu, tergantung sudut pandang kita. Terus apa? Kita berdoa gitu. Kita udah berusaha, ya aku pribadi punya kepercayaan ya dalam agama aku, ya memang semuanya itu kita minta kepada yang punya segala-galanya gitu. Siapa yang punya segala-galanya? Ya Tuhan gitu. Kalian nggak bisa memaksakan orang lain gitu. Kalian maksain nih Kementerian Kesehatan, Pak terima saya sekarang juga magang di sana gitu. Ya kalau misalkan Tuhan nggak berkehendak, ya kalian mau bisa apa gitu kan ya. Terus juga kalian tuh siapa gitu. Terus tadi berusaha, aku pegang benar-benar. Bahkan sampai kemarin terakhir aku skripsian gitu, aku berusaha. Aku nggak mau berhenti sebelum aku benar-benar udah nyoba. Ketika aku udah merasakan, oh ya aku udah coba, oh ternyata hasilnya begini, baru deh aku introspeksi, oh ya mungkin kedepannya yang diperbaiki ini, yang harus ditingkatkan lagi yang ini, yang harus aku pertahankan tuh yang ini gitu. Terus berusaha. Aku juga selalu ngajak teman-teman aku, ayo coba dulu gitu. Aku selalu ngajak teman-teman aku kayak, ayo coba dulu. Kalau memang hasilnya nggak sesuai, kita cari cara lain gitu kan. Kita cari solusi lain gitu. Terus gimana sih ya kalian tuh nantinya memberikan kesan baik? Ya tadi kalian tuh jujur gitu. Kalian nggak usah lah yang namanya kalian tuh ngomongin Unsil begini, Unsil nggak terkenal gini-gini. Nggak perlu. Toh juga bagi mereka mah nggak ada benefit apapun gitu kan ya. Dan kita juga nih sekarang posisinya kita mau ngejek-jekin instansi lain, nggak ada berpengaruhnya gitu. Ya mereka tetap kerja, mereka dengan sistemnya gitu kan, nggak ada masalah. Jadi teman-teman ya, balik lagi ya ke kepercayaan teman-teman. Aku di sini kasih support gitu. Dan satu lagi ya dari aku tipsnya, teman-teman udah mulai harus fokus ke tujuan teman-teman, terutama yang semester akhir nih. Tujuan kalian tuh apa gitu ya. Kalau kalian tujuannya ini pengen main gitu ya, silahkan. Kalau kalian benar-benar mau menyelesaikan studi kalian, selesaikan gitu ya. Jangan kalian terdistract akan hal apapun gitu. Kalian bisa memilah gitu. Kalian gak punya teman gak apa-apa, yang penting kalian lulus di tahun 2023 nanti gitu. Kalian lulus di tahun 2024 nanti. Kalian gak punya pacar pun gak apa-apa, gak usah sedih gitu. Kalian bisa tetap hidup kan. Kalian gak punya pacar juga emang kalian bakal mati gitu kan, enggak. Jadi tetaplah gitu, berdiri di kaki kalian sendiri gitu. Jangan bergantung ke orang lain. Jadi itu sih ya tips dari aku. Mungkin aku juga di sini masih belajar, aku juga menerima segala masukan dari teman-teman. Itu dari aku. Oke, Teteh, terima kasih banyak Teteh atas jawabannya. Tak terasa ya, semua pertanyaan kita sudah terjawab. Sekali lagi terima kasih banyak atas pengalamannya, atas sharing-sharing dan informasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua atau
untuk yang nonton teman-teman nanti ya, untuk yang nonton Q&A kali ini. Semoga bisa memotivasi ya, karena Teh Alisa ini keren banget. Sudah SKM dan juga tadi magangnya juga di Kemenkes ya Teh. Semoga kita semua bisa mengikuti jejaknya. Ya, terima kasih banyak ya Teh ya, sekali lagi. Semoga selalu sukses di kehidupan yang selanjutnya, dilancarkan mencari pekerjaannya ya Teh ya. Teteh mungkin sekian ya Teh ya yang dapat kami sampaikan pada agenda Q&A kali ini. Sebelumnya dari Teteh ada yang mau disampaikan dulu gak? Ada. Mungkin dari aku mau terima kasih juga ya atas kepercayaan dari teman-teman Himakesmas sudah mengundang aku gitu, dimana aku juga masih banyak kekurangan gitu, aku juga masih banyak belajar. Aku makasih banget atas kepercayaannya. Semoga ini juga jadi salah satu cara kita silaturahmi gitu. Mungkin buat nanti teman-teman ya dari Himakesmas juga, mungkin aku nitip salam buat semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya dari aku atas undangannya dan atas kepercayaannya. Semoga nanti kita bisa bertemu gitu ya di lain waktu. Terima kasih. Ya, Teteh sampai berjumpa lagi ya. Semoga nih semester 7 diberikan pencerahan, dan juga kita nih yang semester 6 juga sebentar lagi ambil peminatan Teh. Ya, sekian mungkin ya Teh yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ketidaknyamanannya ya Teh. Ganti-ganti room. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.